Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah-ibadah, terutama pada bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi amal ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melihat tentang pelajaran hidup. Allah mengingatkan tentang pelajaran hidup, tahapan hidup, dan juga peralihan fisik. Kalau kita lihat, pertama dari mulai kelahiran, masih bayi dalam keadaan lemah fisik, lemah segala sesuatunya. Selanjutnya semakin menguat dan bertambah dewasa, dari mulai remaja sampai dewasa. Setelah itu ada masa atau fase penuaan. Segala sesuatunya bisa berkurang. Ditandai dengan mulai dari lemahnya tangan, tidak bisa memegang lagi, gigi yang tanggal, yang asalnya banyak, yang asalnya komplit, satu demi satu, hilang. Ditambah dengan rambut yang asalnya bagus, menjadi rontok, putih dan putih, akhirnya putih semua. Pandangan juga yang asalnya bagus, menjadi kabur, sedikit-sedikit jadi susah melihat. Bisa dibantu dengan ditambahnya kacamata, tapi tetap akhirnya berkurang. Dan biasanya dengan bertambahnya usia itu semakin sensitif, tulang menjadi rapuh, keropos, dan banyak lagi hal-hal yang bisa ditemui oleh kita semua. Memang Allah juga sudah mengingatkan di dalam Quran surat Yasin ayatnya 68, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi. Barang siapa yang dipanjangkan usianya, pasti Allah bakal mengurangi penciptaannya. Itu sudah janji Allah, itu sudah sunatullah, dan itu bisa dirasakan oleh kita semua. Yang tadinya coba muka kita mungkin halus, semakin kesini semakin keriput terus. Itu apabila Allah memberikan usia yang panjang. Juga di sini disebutkan di dalam Quran surat Al-Isra, wa man kana fi hadhihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma. Barang siapa yang buta hatinya di dunia ini, dia akan buta dan tersesat jauh. Nah itu. Oleh karena itu, kita manfaatkan usia sebaik mungkin. Jangan sampai ada satu waktu, ada satu masa yang dilewatkan begitu saja. Karena memang semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Quran surat An-Nisa ayat 78 juga diingatkan kita, ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah. Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu berada dalam benteng yang sangat tinggi dan sangat kokoh. Jadi kalau sudah waktunya, dimanapun kita berada, pasti akan dijemput oleh maut tersebut. Jadi jangan merasa tenang ketika kita merasa masih muda, masih jauh dengan kematian. Tidak sedikit yang muda lebih dulu. Dan juga jangan sampai kita tetap dalam keadaan jauh dengan Allah, apalagi dengan sudah bertambah usia. Dan itu sudah diingatkan oleh Allah dengan berbagai tanda yang Allah berikan kepada kita semua. Di sini Allah mengingatkan, baik itu usia, pangkat, jabatan, harta, sebetulnya tidak diukur dengan jumlah, tidak diukur dengan angka. Kadang-kadang banyak yang berjuang mereka untuk
mendapatkan nilai tersebut, untuk mendapatkan angka tersebut. Kadang-kadang tanpa melihat kekuatan kita, kekuatan fisik kita, waktu kita, lalai untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang seharusnya dilakukan oleh kita. Terus dikejar masalah keduniaan, masalah harta, masalah jabatan, terus dikejar. Padahal sebetulnya kita hidup di dunia ini sementara. Jangan sampai kita mengejar harta, tapi yang pokok, yang seharusnya melakukan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu diabaikan. Dan sedikit sekali orang-orang yang mengejar manfaat, mengejar untuk akhirat. Kita harus ingat bahwa dunia itu harus menanam. Di dunia ini harus menanam, supaya kita bisa memetiknya di akhirat yang lebih baik. Ad-dunya mazra'atul akhirat. Jadi kadang-kadang kita ini tidak bisa diukur dengan panjangnya usia. Tidak sedikit karena panjangnya usia, tapi hidupnya kurang bermanfaat. Dan banyak sekali orang-orang yang pendek usianya, tapi manfaatnya sangat berlimpah. Bisa memberikan kontribusi untuk dirinya, untuk lingkungannya, untuk masyarakat. Bisa memberikan manfaat yang lebih. Mudah-mudahan kita pada bulan Ramadan ini menjadikan pelajaran hidup supaya ibadah semakin meningkat. Itulah pelajaran bagi kita, dan tentunya semuanya ada hikmahnya. Ambillah hikmah tersebut supaya detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, waktu hari demi hari, kita bisa melaksanakan ibadah yang lebih baik, dan lebih barokah. Tentunya hidup ini untuk diri kita di dunia ini, dan bisa kembali di hadapan Allah dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.